بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Belum cukup dalam mengulas sisi-sisi keteladanan pada beliau rahimahullah ta'ala. Namun pada kesempatan ini insyaallah kita akan menyampaikan sedikit bagian dari beliau. Kita akan bahas sepintas tentang biografi singkat beliau dan juga keteladanan beliau yang bisa kita kutip dalam kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan pada kita. Nama beliau adalah Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Al-Bas. Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Al-Bas. Beliau lahir di tahun 1330 Hijriah. Tahun 1330 Hijriah atau kalau Masehi 1912 Masehi di Riyadh. Tempat kelahiran beliau di Riyadh. Akhir tahun 1330 Hijriah atau 1912 Masehi. Dan beliau wafat di tahun 1420
Hijriah atau bertepatan dengan 1999 Masehi. Jadi setahun sebelum tahun 2000 beliau meninggal, sehingga beliau terhitung sebagai ulama pada abad kita. Di antara guru beliau yang beliau bermulazamah kepada gurunya ini adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim. Syekh Muhammad bin Ibrahim, mufti Saudi terdahulu. Itu guru yang beliau bermulazamah selama 10 tahun. Bermulazamah artinya intensif di dalam mengambil ilmu, ya, sering menyertai, sering duduk bermajelis dengan beliau, bermulazamah sekitar 10 tahun. Kalau keturunan itu kan ada cucu itu kan berarti anak dari anak dari cucu, cicit, ya. Anaknya cicit, apa bahasa? Kehabisan kosakata kita, atau memang keterbatasan kita. Jadi ini anak dari cicitnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu salah satu guru dari Syekh bin Baz rahimahullah. Kemudian juga Syekh yang termasuk guru Syekh bin Baz, Syekh Saleh bin Abdul Aziz. Saleh bin Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Hasan. Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Hasan, seorang hakim di Riau, ya, hakim di Riau. Demikian juga gurunya adalah Syekh Sa'ad bin Hamad bin Atir. Syekh Sa'ad bin Hamad bin Atir juga hakim di Riau. Nah, itu sebagian guru Syekh bin Baz. Kalau murid-murid beliau begitu banyak, murid Syekh bin Baz begitu banyak. Di antaranya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ada termasuk murid dari Syekh bin Baz rahimahullah. Demikian juga Syekh Saleh Al-Luhaidan. Syekh Saleh Al-Luhaidan itu juga murid dari Syekh bin Baz. Sudah meninggal juga Syekh Saleh Al-Luhaidan. Juga Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Mufti Am Saudi saat ini, itu murid dari Syekh bin Baz. Syekh Saleh Al-Fauzan itu juga murid dari Syekh bin Baz. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad juga murid dari Syekh bin Baz. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali juga termasuk murid dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian beberapa jabatan atau pekerjaan yang pernah beliau tekuni, diamanahi kepada beliau, yang di catatan Anda saya tulis 7 di sini, 7 jabatan atau pekerjaan saja. Yang pertama sebagai hakim di daerah Ad-Dilam sejak usia 27 tahun. Beliau menjadi hakim di daerah Ad-Dilam sejak usia 27 tahun. Kalau usia 27 sudah jadi hakim di Ad-Dilam. Dan beliau pernah mengajar di Ma'had Ar-Riyadh hingga tahun 1380 Hijriah. Pernah mengajar di Ma'had Ar-Riyadh hingga 1380 Hijriah. Kemudian beliau pernah menjadi wakil rektor Universitas Islam Madinah.
setelah itu menjadi rektor Universitas Islam Madinah, dan beliau pernah menjadi mufti umum, pimpinan para mufti di Saudi tahun 1414 Hijriah, dan beliau pernah menjadi ketua Hay'ah Kibaril Ulama, dan ketua Al-Lajnah Ad-Daimah, pernah menjadi ketua Al-Lajnah Ad-Daimah. Nah, kemudian kita masuk ke karya beliau. Karya beliau begitu banyak, yang saya catat di sini ada 21, tapi kita ambil beberapa contoh yang mungkin familiar dengan kita dan pernah dikaji di majelis-majelis kita. Kebanyakan di antaranya adalah Ad-Durusul Muhimmah Li'ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi umat secara umum. Ad-Durusul Muhimmah Li'ammatil Ummah, kemudian juga Al-Aqidah As-Sahihah wa ma yudadduha, Al-Aqidah As-Sahihah wa ma yudadduha, akidah yang benar dan akidah yang menyelisihinya atau bertentangan dengan akidah yang sahih. Dia juga punya karya At-Tahdzir Minal Bidah, At-Tahdzir Minal Bidah. Dia juga punya karya Ad-Da'watu Ilallah wa Akhlaqid Du'a, dakwah kepada Allah dan akhlak para da'i. Ad-Da'watu Ilallah wa Akhlaq Ad-Du'a. Kemudian beliau juga punya karya tentang zikir-zikir sesuai dengan sunnah, seperti Tuhfatul Akhyar bibayani jumlatin nafi'ah ma warada fil kitabi was sunnah minal adhkar. Tuhfatul Akhyar bibayani jumlatin nafi'ah ma warada fil kitabi was sunnah minal adhkar. Nah, dia juga punya hasyiah catatan kaki terhadap kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, sampai pada Kitabul Hajj. Nah, dan beliau meninggal di Taif pada subuh hari Kamis 27 Al-Muharram tahun 1420 Hijriah. Meninggal di Taif pada subuh hari Kamis 27 Al-Muharram tahun 1420 Hijriah. Jenazah beliau disolatkan pada hari Jumat di Masjidil Haram dan dimakamkan di kuburan Al-Adl, Makkah Al-Mukarramah. Istri dan anak-anak beliau meninggalkan 2 istri dan 4 anak laki-laki serta 6 anak perempuan. Beliau meninggalkan 2 istri, 4 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. 4 anak laki-lakinya adalah bernama Abdullah, Abdurrahman, Ahmad, dan Khalid. Abdullah, Abdurrahman, Ahmad, dan Khalid.
Sekarang kita akan mengambil contoh petikan keteladanan Syekh bin Baz rahimahullah. Yang ini diambil dari kitab Al-Imam Ibn Baz, Durus wa Mawaqif wa Ibar. Al-Imam Ibn Baz, Durus wa Mawaqif wa Ibar. Imam Ibn Baz, pelajaran, sikap, dan pelajaran ibroh yang bisa diambil dari beliau. Ini adalah kitab yang direkomendasikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan untuk dibacakan juga oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Nah, ada 127 halaman, dan itu bagus jika antum bisa membacanya secara lebih jauh. Kita ambil beberapa petikan keteladanan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Di antaranya adalah akhlak Syekh bin Baz terhadap penanya. Atau ada orang yang mengkritik beliau secara ilmu, itu beliau begitu baik akhlaknya. Disebutkan dalam kitab tadi, kitab Al-Imam bin Baz, Al-Imam Ibn Baz, Durus wa Mawaqif wa Ibar, yang direkomendasikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan untuk dibaca, direkomendasikan juga ditakdim oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Disebutkan di halaman 14, "Fahunaka khuluqus syekh wa ta'amuluhu ma'as sa'ilin." Terdapat akhlak yang baik dari Syekh dan muamalah beliau terhadap para penanya. Warahabatu sadrihi 'indal i'tirad alaih. Beliau memiliki kelapangan dada saat ada yang mengkritik beliau. Nah, wattawadhu fi sima'il mudakhalah min tullabihi. Beliau begitu tawadhu ketika mendengar masukan dari para muridnya. Nah, ini keteladanan yang luar biasa, ya, seorang yang alimnya, kealimannya jauh di atas kita, tapi tawadhu'nya luar biasa. Artinya, mungkin bagi sebagian orang tabu murid itu mengkritik guru, tapi tidak dengan Syekh bin Baz rahimahullah. Maka beliau mudah menerima masukan, kritikan, dan diskusi dengan baik. Nah, ini yang mungkin langka di masa kita, dan kita perlu belajar pada beliau dalam hal ini. Nah, demikian juga kalau kita baca di dalam kitab Al-Imam Ibn Baz, Durus wa Mawaqif wa Ibar, dia memiliki keteladanan dalam banyak hal. Inna samahata Syekh Abdul Aziz rahimahullah yata'atharu ar-ra'i lahu ila ra'a akhlaqahu. Sesungguhnya Syekh Abdul Aziz, semoga Allah merahmatinya, jika seorang memandang beliau akan terpengaruh dengan akhlak beliau. Orang belum mendengar ucapan Syekh bin Baz, tapi sudah memandang ke arah beliau, itu terpengaruh dengan akhlak beliau. Wa ra'a
tamassukahu bisunnah, maka orang itu akan melihat bagaimana Syekh bin Baz begitu kokoh dalam berpegang dengan sunnah. Fahuwa qudwatun fi salatihi, beliau teladan dalam salatnya. Wa fi libasihi, dalam pakaiannya. Wa qudwatun fi kalami, beliau teladan dalam ucapannya. Wa qudwatun fi riqatihi, beliau teladan dalam kelembutannya. Innahu mubarakun fi ayyi makan halla fihi aw irtahala ilaihi, beliau diberkahi dimanapun beliau berada, baik saat beliau singgah ataupun ketika beranjak pergi dari tempat itu. Walinihi, keramahan beliau, lemah lembutan. Wa qudwatun fi syiddatihi fil haq, beliau teladan dalam kekokohan berpegang dengan kebenaran. Kemudian teladan yang lain dari Syekh bin Baz adalah sangat menjaga waktu. Beliau banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini penting untuk kita teladani, sehingga kita kalau banyak berkeliling ke tempat-tempat atau dimanapun kita berada, hendaknya banyak berzikir, apakah beristighfar, apakah bertasbih, apakah bersolawat, apakah bertakbir. Dengan kita memperbanyak zikir di berbagai tempat, itu tempat-tempat tersebut akan menjadi saksi bagi kita pada hari kiamat nanti. Nah, maka sebenarnya keteladanan dari Syekh bin Baz diantaranya adalah banyak berzikir. Kalau beliau telepon menunggu masih ada nada dering, itu orang yang melihat keadaan beliau beristighfar, bertasbih. Nah, beliau biasanya telepon kemudian masih menunggu jawaban. Itu contoh bagaimana beliau memanfaatkan waktunya banyak berzikir mengingat Allah. Kemudian beliau juga sangat menjaga waktu termasuk di kendaraan, saat di mobil. Perjalanan dengan mobil, kata putra beliau, yang ini disebutkan di halaman 18 sampai 19 dalam kitab Al-Imam Ibnu Baz, Durus wa Mawaqif wa Ibar. Sekalipun di mobil, beliau itu kadang mendiktikan ilmu atau dibacakan ilmu untuk beliau dengar. Dan disebutkan beberapa kitab yang pernah dibacakan kepada Syekh bin Baz saat di mobil, seperti Majmu' Fatawa Syekh Muhammad bin Ibrahim, kitab Majmu' Fatawa Syekh Muhammad bin Ibrahim. Demikian juga Ighatsatul Lahafan karya Ibnul Qayyim, dan kitab Al-Iqna' karya Ibnul Mundir. Nah, ini contoh kitab-kitab yang dibacakan kepada Syekh bin Baz saat beliau dalam kendaraan di mobil, menyuruh muridnya untuk membacakan. Begitu perhatiannya beliau dalam menjaga waktu agar tidak luput dari faedah ilmu. Ada muridnya juga, Syekh Abdurrahman Al-Jallal mengisahkan. Syekh Abdurrahman Al-Jallal mengisahkan bahwa beliau ini pernah keluar bersama Syekh bin Baz. Kemudian hujan lebat di daerah yang
yang di situ sebagian orang mempersilahkan mereka masuk ke suatu tempat yang tidak permanen, kayak gubuk atau apa ya, terbuat dari tanah liat, untuk berteduh di situ. Dua orang ini, Syekh Abdurrahman Al-Jalal bersama Syekh bin Baz. Kisah ini disebutkan di halaman 19 dan 20 dari kitab Al-Imam Ibnu Baz, Durus wa Mawaqif wa Ibar. Nah, mereka berdua di tempat ruangan sempit. Itu hujan lebat, petir menyambar-nyambar. Syekh bin Baz menyuruh muridnya, Syekh Abdurrahman Al-Jalal, untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, muridnya bingung, ini kok kondisinya hujan begini dan petir menyambar-nyambar seperti ini, bagaimana? Tapi Syekh bin Baz tetap menyuruh membaca apa yang menjadi hafalanmu. Maka muridnya ini, Syekh Abdurrahman Al-Jalal, membacakan surah Al-A'raf. Dibacakan surah Al-A'raf. Setelah itu Syekh bin Baz menafsirkan maknanya, menjelaskan artinya sambil berurai air mata. Jadi artinya beliau menjelaskan tafsir dan mentadabburi maknanya sampai pada hal-hal yang membuat beliau takut kepada Allah, tersentuh hatinya, hingga beliau berurai air mata. Nah, artinya begitu sangat perhatiannya Syekh bin Baz untuk tetap mendengar ilmu atau menyampaikan ilmu di saat-saat demikian. Nah, kemudian tentang kekuatan hafalan yang luar biasa dari Syekh bin Baz, itu banyak, ada beberapa contohnya disebutkan dalam kitab Al-Imam Ibnu Baz, Durus wa Mawaqif wa Ibar di halaman 29 hingga 32. Ya. Kemudian juga bagaimana beliau perhatian dalam menerapkan ilmu sunnah dan menyebarkannya, itu disebutkan di halaman 34 hingga 37. Beliau itu sangat perhatian dengan masalah sunnah Nabi, sampai hal yang begitu kecil yang banyak diremehkan orang, seperti masalah memakai sandal itu mendahulukan kaki kanan, melepas sandal atau melepas kaos kaki itu mendahulukan kaki kiri. Itu terus diterapkan oleh Syekh bin Baz. Bahkan ketika beliau akan meninggal, bagaimana cara beliau melepas kaos kaki saat meninggal, saat sakit akan meninggal, itu benar-benar diterapkan oleh beliau rahimahullah. Dan beliau juga sangat perhatian ketika azan dikumandangkan, beliau ini diam menyimak, menjawab panggilan azan itu. Kalau ada orang yang berbicara, dinasihati oleh beliau untuk mendengar azan, menjawab azan, kemudian berdoa setelah azan. Nah, dan banyak contoh-contohnya. Ada beberapa contoh bagaimana beliau menerapkan ilmu sunnah dan menyebarkannya di halaman 34 hingga 37 dari kitab Al-Imam Ibnu Baz, Durus wa Mawaqif wa Ibar, yang direkomendasikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan untuk dibaca, dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala juga merekomendasikan hal itu. Kemudian di antara keteladanan Syekh bin Baz rahimahullah, begitu tasabbut, cross check terhadap berita. Artinya jangan terburu menuduh saudara kita, jangan terburu suudzon kepada orang. Itu diterapkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Duhai, jika hal ini diterapkan oleh kaum muslimin, termasuk juga para salafiyin, ahlus sunnah, maka tentu akan terhindar dari fitnah perpecahan. Ketika tasabbut diterapkan, tidak mudah berprasangka buruk kepada saudaranya. Disebutkan di halaman 43, annahu dakhala alaihi rajulun fi majlisihi. Datang masuk seorang laki-laki ke majlis
Syekh bin Baz. Wa fihi raihatu duqan. Laki-laki ini bau rokok. Bau rokok. Faja'a ahadun nas faqal, kemudian ada seorang yang mungkin berbisik pada Syekh atau bagaimana, berkata kepada Syekh, "Hada rajulun mudakhin, thiyabuhu fiha raihatud duqan." Ini orang perokok, Syekh. Orang yang perokok. Pakaiannya bau rokok. Faqala Syekh, maka Syekh bin Baz menyatakan, "La'allahu raqiba ma'a syakhsin mudakhin." Mungkin saja tadi dia itu masuk di kendaraan, satu kendaraan dengan perokok. La'allahu jalasa ma'a ahadin fa'attarat raihatu dhalikal mujalis fi. Mungkin saja dia duduk dengan perokok di kendaraan, apakah bis atau yang semisalnya. Akhirnya dia yang kena bau rokok. Nah, artinya jangan terburu menuduh seperti itu sebelum engkau tahu sebenarnya bagaimana. Jangan terburu berburuk sangka kepada seseorang sebelum engkau tahu secara jelas permasalahannya. Karena apa yang engkau lihat, apa yang engkau dengar terhadap saudaramu belum tentu dia yang menjadi pelakunya. Kalaupun benar dia pelakunya, mungkin dia ada udzur di sana. Nah, maka di sini Syekh mengajarkan tasabbut, perhatian dan perlunya cross-check berita, tidak terburu-buru berprasangka. Nah, kemudian contoh yang terakhir yang akan kita sampaikan di sini, meskipun sebenarnya begitu banyak contoh-contoh keteladanan dari beliau, disebutkan di halaman 66, di halaman 68 dari kitab Al-Imam Ibnu Baz, Durus wa Mawaqif wa Ibar, yang direkomendasikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad untuk dibaca. Dzakara Syekh Muhammad bin Musa, Syekh Muhammad bin Musa menyebutkan, anna ahadal masyayikh min tullabis syekh wal mutatallamidin alaihi wal amilina ma'ahu kataba lisyekh kitaban qasiyan. Ada seorang termasuk muridnya Syekh atau orang yang mengaku-ngaku sebagai murid Syekh, termasuk pekerja di lingkungan yang diarahkan oleh Syekh bin Baz. Kata bali Syekh kitaban qasiyan, dia nulis surat isinya ucapan-ucapan yang pedas untuk Syekh bin Baz. Mala'ahu bil ibaratil qasiyah, penuh dengan kalimat-kalimat yang kasar, kaku. Wal kalimatul faddah, kalimat yang menunjukkan tidak sopan. Ya. Wa qala anta lam ta'ud tahtammu bi, Anda tidak perhatian sama saya. Itu dalam tulisan itu. Wa anta tuqaddim ghairi alayya, Anda lebih mendahulukan orang lain dibandingkan saya. Artinya dia keluhkan di situ. Tulisan langsung untuk Syekh supaya dibacakan kepada Syekh. Wa ana dhalamtu ma'ak, wa ana dhulimtu ma'ak, dan saya terdolimi ketika bersama Anda. Kalau saya bersama Anda, posisi saya terdolimi. Wannas yantadhiruna fikal adalah, dan orang-orang menunggu sikap adil Anda. Ya. Anggap banyak orang menilai Syekh bin Baz tidak adil, padahal mungkin dia aja yang berpikir demikian. Wasaqifu ana wa anta baina yadayillah, dan
Dan aku nanti akan membawa masalah ini di hadapan Allah agar Allah mengadili kita. Laqad amiltu ma'aka muddatan tawilah falam ahsul ala tarqiyah wa tahsin li mustawa al-wadhifi. Saya sudah kerja bersama Anda dalam waktu yang lama, tapi saya tidak meningkat, tidak ada perkembangan dari sisi karir saya. Ucapan-ucapan semacam itu. Oleh Syekh Muhammad bin Musa berkata, "Faqara'tu risalah ala samahatihi kamilatan." Maka aku bacakan surat orang ini di hadapan Syekh bin Baz secara sempurna, secara tuntas. Falamma faraghtu minha tabassama Syekh. Ketika aku sudah bacakan utuh isi surat itu, Syekh bin Baz tersenyum. Wa qala Allahu yusamihu. Semoga Allah memaafkan dia. Laqad ahsastu bihadhil jafwah bihi. Aku memang merasakan ada sikap kasar dia. Wa sya'artu anna fi nafsihi syai'an alayya. Dan aku merasa memang dia ada perasaan tidak nyaman terhadapku. Uktub, sekarang tuliskan surat balasan untuk orang itu. Min Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ila hadratil ibn fulan bin fulan hafidhahullah wa baraka fih. Surat dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz kepada Ibnu Fulan hafidhahullah wa baraka fih. Amma ba'du, fawallahi, demi Allah, innaka amma ba'du, fawallahi innaka min ahabbin nasi ila qalbi. Syekh bin Baz rahimahullah, demi Allah, sesungguhnya engkau termasuk manusia yang paling saya cintai. Wa ana laisa fi nafsi alaika syai'. Dalam diri saya tidak ada perasaan apapun kepada engkau. Tidak ada perasaan benci atau perasaan kecewa atau perasaan jengkel kepadamu. Amma bin nisbati limawdu'ika fa anta lam tukallimni fihi abada. Adapun tentang isi suratmu kepadaku, Anda tidak pernah berbicara tentang itu selama ini.
Anda tidak pernah cerita, Anda tidak pernah keluhkan kepada saya secara langsung. Walakin arju minka an tughayyira khitabaka. Tapi saya berharap Anda merubah cara Anda mengungkapkan hal itu. Walakin arju minka an tughayyira khitabaka hadha bi khitabin akhar. Saya berharap Anda merubah cara Anda menyampaikan hal itu dengan cara yang lain. Tashrahu fihi mawdu'aka, supaya Anda perjelas apa yang Anda inginkan. Wa nandur fil amri insyaallah wa najtahid fi. Nanti kita lihat urusan tersebut insyaallah dan kita akan berusaha memenuhi apa yang Anda sampaikan. Summa da'a lahu bitauhid wassalah. Kemudian Syekh mendoakan orang itu supaya mendapatkan tauhid dan kebaikan. Oleh Syekh Muhammad berkata, Syekh Muhammad bin Musa, "Falamma wasala al-khitab ila ar-rajul ihmarra wajhuhu min al-khajal." Ketika surat ini sampai kepada orang tersebut, memerah wajahnya karena dia merasa malu. Wa waqa'a fi harajin 'adzim. Dia merasa berat. Wa ta'aththara bi mawqif asy-syaikh ta'athuran balighan. Dan dia begitu terpengaruh dengan bagaimana sikap syekh terhadap dia. Wa qala hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan dia menyatakan, cukuplah bagiku Allah dan dia adalah sebaik-baik tempat berlindung. Kaifa astati muqabalat asy-syaikh al-an ba'da alladhi hasala minni. Bagaimana saya bisa menghadap syekh sekarang setelah apa yang terjadi pada saya ini? Qala faja'a ila syekh liyazurahu wa ya'tadir ilaih. Maka orang itu pun datang berkunjung kepada syekh, minta maaf kepada syekh. Farahhaba bihi syekh wa ajlasahu bi jiwarih wa arkha lahu sam'ah wa tadara ilaih wa da'a lahu wa wa'adahu khairan. Maka syekh menyambut baik orang ini, mempersilahkan untuk duduk di sampingnya, dan begitu perhatian di dalam menyimak ucapan-ucapan orang tersebut dan meminta maaf kepada orang tersebut serta mendoakan dia dan menjanjikan kebaikan untuk orang tersebut. Nah, maka ini adalah contoh bagaimana Syekh bin Baz rahimahullah bersikap terhadap orang yang mencela beliau, yang mengkritik beliau. Kita di awal menyebutkan contoh-contoh teladan beliau, sudah menyebutkan bagaimana terhadap murid-muridnya beliau sangat terbuka dalam menerima kritikan, menyimak masukan-masukan dengan baik, dan tidak merasa sombong ketika diajak berdiskusi oleh murid-murid beliau. Nah, dan kita sekedar membacakan sebagian kecil dari kehidupan Syekh bin Baz, kita merasa hal-hal yang semacam ini adalah keteladanan yang jarang, adalah sesuatu yang
yang cukup langka di masa kita, tetapi tidak menutup kemungkinan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bagian dari hal-hal kebaikan yang ada pada Syekh bin Baz rahimahullah itu bisa kita teladani. Nah, bagaimana jawaban beliau terhadap orang yang mencaci beliau, mencela beliau, padahal itu adalah karyawan beliau, adalah murid beliau, memberikan contoh yang luar biasa kepada kita tentang kesabaran seorang alim, tentang santunnya beliau dan sabarnya beliau, lembutnya beliau terhadap orang yang mengungkapkan ujaran-ujaran kebencian. Nah, masih banyak sebenarnya keteladanan yang ada pada Syekh bin Baz rahimahullah. Namun pada kesempatan ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Secara lebih meluas, jika antum ingin membaca, bisa membaca kitab Al-Imam Ibnu Baz Durus wa Mawaqif wa Ibar yang direkomendasikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan untuk dibaca, direkomendasikan juga oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ditakdim oleh beliau. Dan file ini, file PDF-nya mudah untuk didapat ya, dan diunduh. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi